wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razzaq yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita hari ini insyaallah akan mengaji kitab tentang Kitabus Shiyam. Ini kitab tentang puasa yang ditulis oleh Darul Ifta Mesir. Insyaallah kita akan mengkaji kitab ini sampai nanti menjelang Ramadan. Semoga hatam. Nanti kalau nggak hatam kita lanjut di Ramadan awal-awal. Cuma sebelum saya akan membahas Kitabus Shiyam, saya ingin sedikit menyampaikan kita hari Jumat kemarin melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan Rasulullah SAW pada waktu malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Yang salah satu hal yang menjadi hadiah ketika peristiwa Isra Mi'raj adalah ada yang namanya sholat 5 waktu. Makanya ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Rasulullah SAW itu oleh Allah Subhanahu wa taala mi'raj, ruhnya mi'raj, tubuhnya juga mi'raj. Maka orang mukmin itu bisa mi'raj cuma ruhnya saja. Apa cara mi'raj ruhnya orang mukmin? Yaitu sholat. Makanya di hadis yang lain dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Kata Rasulullah SAW, orang itu paling dekat dengan Allah ketika rohnya mi'raj dalam sholat. Makanya ketika sujud itu oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperbanyak berdoa, karena sholat itu mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, saya tidak akan jelaskan itu, saya cuma ingin coba nanti saya share di grup. Mungkin dulu pernah saya share ini, ada namanya form supervisi sholat. Coba sekali-kali jenengan yang dievaluasi itu bukan hanya buku tabungan, sekali-kali yang dievaluasi sholatnya. Jadi coba kita mengevaluasi sholat kita. Ada beberapa hal nanti yang bisa kita evaluasi dari sholat kita. Ada 3 poin. Ada prasolat, ada kegiatan sholat, ada pasca sholat. Ini yang nanti perlu kita evaluasi. Nanti saya kirim di grup, nanti jenengan bisa ngisi sendiri kira-kira nilai sholat jenengan berapa. Contoh prasolat ini yang pertama bersiap-siap sebelum masuk waktu sholat. Itu jenengan nanti kalau jenengan sebelum adzan sudah di masjid berarti nilainya 5. Tapi kalau jenengan kawit krungu adzan kemudian hatinya ngomong sik kawit adzan, engko qomat sik kawit qomat, ngenteni jam 2 kawit sholat, berarti nilainya di kisaran 3 sama 2. Nah, kalau jenengan tipe orang yang senangnya injury time, zuhur jam 3, berarti poinnya 1. Ini nanti jangan coba sekali-kali jangan evaluasi. Kita tipe yang mana? Tipe yang sebelum adzan sudah di masjid,
atau mepet komat baru berangkat ke masjid, atau tipe orang yang jam 2 baru sholat zuhur. Ini yang kemudian yang penting jangan sampai tipe orang yang sholat zuhur baru jam 5. Ini nanti dievaluasi. Kemudian yang ke B, hati selalu terpaut pada sholat. Apakah hati jenengan selalu terpaut dengan sholat atau tidak? Ini yang kemudian nanti coba jenengan evaluasi. Yang C, aktivitas dijadikan sampingan menunggu sholat. Nomor 3, nomor 4, memperhatikan panggilan adzan. Nah, jenengan kira-kira mek krungu adzan itu kira-kira jenengan kalau kedengeran adzan itu panas apa semangat? Nah, itu dievaluasi. Kan ada orang itu krungu adzan panas. Adzan maneng. Nah, ini yang kemudian dievaluasi. Kalau jenengan dipanggil, ada panggilan masuk di HP jenengan dari teman jenengan, itu kan cepat-cepat untuk ngangkat. Pertanyaan saya, jenengan dipanggil Allah langsung lewat adzan, cepat-cepat atau nanti-nanti? Nah, ini dievaluasi. Ini yang namanya memperhatikan panggilan sholat atau adzan. Menjawab panggilan adzan, jenengan termasuk tipe orang yang kalau adzan ngobrol, lanjut ngobrolnya atau berhenti ngobrolnya untuk menjawab adzan, atau jenengan tipe orang yang kemudian kalau adzan acuh tak acuh seakan-akan tidak ada suara apapun. Itu coba jangan evaluasi. Nanti kalau jenengan tingkatnya bagus ditulis 5, kalau kemudian adzan masih ngobrol berarti masih 1. Ada kegiatan saat sholat, ini banyak. Ada mengerti cara niat, ada hafal semua bacaan, ada mengerti semua gerakan. Nah, ini yang paling penting. Faham arti bacaan sholat. Faham arti bacaan sholat. Saya tanya jenengan. Jenengan sholat sudah berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Lebih? 20? 30? 40? Ada yang 50 tahun? Coba kita hitung. Jenengan kalau sholatnya 50 tahun, jenengan sholat 50 tahun, berarti kan sehari sholat berapa kali? 5 kali. Kali 1 tahun 365. Kali 50 tahun. Berarti jenengan sholat sudah 91.000 kali. Pertanyaan saya, apakah jenengan faham dengan yang dibaca mulai takbir sampai salam? Kita kan sholat sudah 91 kali, 91.000. Pertanyaannya, jenengan bacaan mulai takbir sampai salam faham semua atau ada yang nggak paham? Nah, ini kita evaluasi. Coba jenengan perhatikan. Kita bahasa Inggris itu kadang-kadang tidak belajar, iso paham. Jenengan pernah lihat tulisan welcome? Tahu welcome ya? Welcome. Jenengan kan tidak pernah belajar bahasa Inggris. Tapi kan kalau jenengan sering lihat tulisan itu kan jenengan ngerti. Artinya welcome itu apa kan ngerti. Kenapa untuk bacaan sholat 91.000 kali kita baca sampai saya tidak ngerti-ngerti? Lalu sampai kapan lagi Allah ngasih kesempatan kita untuk memahami apa yang kita baca mulai takbir sampai sana? Makanya ayo kita evaluasi. Kalau jenengan ada bacaan sholat yang belum ngerti, nanti beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya. Murah, ada sampai 20.000. Jenengan beli kuota kan kuat. Masa beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya tidak mampu? Ayo kita evaluasi sholat kita, jangan sampai kita mati ada bacaan sholat yang belum kita ngerti. Nah, kalau bisa jenengan sekali-kali dibandingkan lihat HP terus, sekali-kali bacaan buku sholat yang ada terjemahannya itu jenengan bawa, jangan baca oh subhana rabbiyal azim itu artinya ini, kabira walhamdulillah itu artinya ini wajjahtu wajhiya artinya ini, subhana rabbiyal a'la artinya ini, sami Allah artinya ini, rabbana lakal hamdu artinya ini, rabbi fili warhamni wajburni artinya ini, at-tahiyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatillah, artinya ini. Paham ya? Itu yang ingin kita evaluasi, jangan sampai kita mati ada bacaan sholat yang belum kita ngerti. Paham ya? Usahakan mulai sekarang jenengan iling-iling mulai takbir sampai salam yang belum saya tahu artinya apa. Saya kasih gambaran. Jenengan tahu manuk burung kakak tua? Burung kakak tua itu kan termasuk burung yang pinter nirukan suara. Ya, kalau jangan punya burung kakak tua, jenengan tiap hari puter bacaan la ilaha illallah kalimat thayyibah, insya Allah dia 2 bulan sudah bisa niru. Ada seorang kiai itu punya burung kakak tua, karena mungkin burung kakak tuanya sering mendengar santri wiritan, sering mendengar santri baca la ilaha illallah, sering mendengar santri baca Allah Akbar. Itu tiap pagi, tiap ketemu orang wiritan. Suatu ketika burung ini diterkam kucing kok teriak-teriak. Kiainya nangis. Ketika oleh santrinya ditanya, kenapa engkau nangis? Apakah karena kasihan sama burung kakak tuanya atau karena pingin yang lebih bagus? Kiainya jawab, saya sebenarnya ketika melihat burung kakak tua diterkam kucing teriak-teriak, yang saya pikirkan santri saya. Kenapa? Kata beliau, burung kakak tua itu istiqomah tiap pagi ketemu orang selalu baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar. Tapi ketika mati tidak ada yang dibawa sampai mati. Isinya teriak-teriak. Karena burung kakak tua fasih melafalkan tapi tidak ngerti artinya. Fasih melafalkan tapi tidak paham maksudnya. Yang saya khawatirkan santri-santri saya fasih wiritan, fasih bacaan sholat tapi tidak dibawa mati karena tidak paham artinya. Paham ya? Makanya ayo mulai sekarang hari ini nanti langsung sekali-kali dengan sering-sering baca buku-buku bacaan sholat yang ada terjemahnya, supaya yang kita baca itu kita ngerti artinya. Mengerti syarat rukun ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Mengerti macam-macamnya sudah. Nah, sunnah-sunnahnya coba jenengan lihat, sunnah-sunnah jenengan itu berapa kali jenengan melaksanakan sholat sunnah itu, berapa kali sholat sunnah jenengan qobliyah ba'diyah berapa kali dan lain sebagainya. Saya pernah menyampaikan hadis tentang pahala mati syahid di sini. Sudah ya? Sudah. Nah, itu juga kalau bisa dikerjakan. Tahapan mengerjakan tepat waktu atau tidak, khusyuk atau tidak, kemudian tahapan penyempurnaan istiqomah apa tidak, sholat jamaah apa tidak. Ini jenengan evaluasi. Rasulullah itu seumur hidup tidak pernah sholat tidak jamaah. Jenengan kalau baca hadis, tidak ada satu hadis pun menceritakan Rasulullah sholat wajib sendiri. Semuanya berjamaah. Termasuk ketika beliau mau wafat. Di hadis Bukhari ketika Rasulullah wafat itu, menjelang wafat, itu kan sudah parah beliau sakitnya. Itu ketika beliau mendengar adzan, beliau bangkit untuk sholat. Kemudian pingsan, karena tidak kuat. Kemudian bangkit lagi untuk sholat jamaah, pingsan lagi, sampai 3 kali. Ketika beliau merasa sudah tidak kuat, akhirnya beliau merintahkan untuk menyuruh Abu Bakar ngimami sholat. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami sholat, mau maju, Rasulullah SAW itu kok kemudian tubuhnya kerasa enak, padahal sudah pingsan 3 kali. Ketika beliau merasa tubuhnya agak enak, beliau minta dibopong oleh 2 orang, Abbas sama Ali bin Abi Thalib. Itu dibopong oleh keduanya supaya bisa sholat jamaah di masjid. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelang wafat itu, sholat terakhirnya adalah beliau ngimami dalam kondisi duduk karena sudah tidak kuat. Itu pun masih jamaah. Nah, saya tanya jenengan liburan kemarin kan ke tempat wisata ratusan kilo kan nyampe. Mosok nang masjid 100 meter abot. Makanya ayo kita kemudian termasuk salah seorang yang kemudian fanatik dengan berjamaah. Pasca sholat ada berzikir, doa,
Dan yang paling penting, apakah kita yang punya hutang sholat pernah meninggalkan sholat, apakah sudah mengkodok semua sholat kita atau belum? Kalau belum, ayo kita selesaikan. Jangan sampai kita itu mati masih punya hutang sholat. Ini form nanti jenengan bisa isi sendiri di rumah. Nanti jenengan total berapa? Nanti totalnya dibagi 195 dikali 100%, baru nanti jenengan sebagai bahan evaluasi, kira-kira sholat saya itu kualitasnya berapa persen, apa 100% apa 10%. Oke, good. Nah, nanti insya Allah kalau saya ingat tak kirim di grup supaya nanti bisa dijadikan sebagai acuan bersama. Lanjut. Nah, kita masuk di kitab Siyam, kitab tentang membahas fikih puasa. Saya tidak akan membahas Ramadan, saya skip nanti untuk akhir. Saya akan fokus baca tentang puasanya. Halaman nanti saya kirim filenya ini. Dulu seingat saya ada terjemahannya. Nanti saya coba cari di laptop atau HP saya. Kalau nanti ada terjemahan kitab ini, nanti saya share di grup supaya bisa jadi bahan bacaan jenengan, karena yang saya baca itu kan pakai yang versi bahasa Arab. Fadhailus shaum, keutamaan puasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, lis-shaimi farhatani, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah ketika dia mati. Orang puasa itu kalau buka senengnya luar biasa. Jenengan poso ketok banyu, jenengan saya tidak poso ketok banyu ini biasa boten? Biasa. Coba jenengan poso panas-panas poso, kemudian buka kelihatan air itu terasa nikmat badan, terasa nikmat. Itu orang puasa. Jadi orang puasa itu kadang-kadang bisa mensyukuri hal-hal simpel. Kita mungkin tidak pernah mensyukuri air ini, padahal air ini berharga. Air ini tidak bisa masuk bahaya, bisa masuk tidak bisa keluar juga bahaya. Artinya air segini, ini kalau kita bisa mensyukuri, ini luar biasa. Tapi kan kita tidak pernah mensyukuri air seperti ini. Kita itu syukur kan kalau punya transferan 500 juta. Kita itu kan syukur kalau punya mobil. Kita jarang mensyukuri hal-hal kecil seperti ini. Kita akan bisa mensyukuri kalau kita puasa. Jenengan poso, perjalanan jauh. Ketika kita perjalanan jauh, tidak nemu apa-apa, yang ada di mobil cuma kurma satu, air satu gelas. Jenengan ketika buka makan kurma satu, air segelas, itu syukurnya tidak mari-mari. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan puasa satu hari, menahan lapar dan minum. Makanya kata Rasulullah SAW, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Satu, bahagia ketika buka. Nomor dua, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, orang yang puasa di jalan Allah. Ada yang mengatakan puasa di jalan Allah itu puasa ketika haji, ketika umroh. Ada yang mengatakan puasa ketika jihad. Ada yang mengatakan puasa ketika mencari ilmu. Ada yang mengatakan puasa karena Allah murni. Maka orang yang melaksanakan puasa fisabilillah, kata Rasulullah, ba'adallah wajhahu 'anil nar sab'ina kharifah. Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan orang yang puasa. Bon. Selanjutnya di hadis dikatakan lagi, inna fil jannah baban, di surga itu ada pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi surga itu di satu riwayat ada yang mengatakan pintunya itu 8, macam-macam. Ada pintu sholat, itu untuk orang yang istiqomah sholat sunnah, sholat wajib.
Ada pintu namanya pintu duha. Ada pintu, kemarin saya baca di hadis itu pintu faroh. Faroh itu artinya apa? Pintu bahagia. Pintu faroh itu di hadis dikatakan diperuntukkan untuk orang yang senang membahagiakan anak kecil. Makanya jangan ke anak kecil itu yang seneng ya, anak kecil kadang budaya-budaya kayak anak kecil sangoni saya urung-ewu ku seneng. Anak kecil itu kadang-kadang dikasih perempuan itu seneng. Makanya kiai-kiai dulu itu kalau ke anak kecil itu masya Allah praten, karena memang nanti di surga itu ada namanya pintu faroh. Faroh itu artinya apa? Bahagia. Diperuntukkan untuk orang yang mampu membahagiakan anak kecil. Jenengan kalau nanti Ramadan atau nanti ketika jenengan hari raya, usahakan punya uang-uang kecil. Buat menawa ponaane, buat menawa tonggone sing cilik-cilik. Iku kadang-kadang dikai 5.000 wis senenge luar biasa. Tapi mek dikai bapake mek 5.000 iku kurang. 5 juta baru seneng bapake. Tapi kan anake 5.000 iku senenge luar biasa. Paham nggih? Bon, ini yang kemudian pintu faroh. Ada nanti pintu royan. Pintu royan ini kata hadis riwayat Bukhari, yadkhulu minhu shaimun, hanya dimasuki oleh orang-orang yang senang puasa. Royan itu sebenarnya makna aslinya seger. Bismillah. Nah, royan itu sebenarnya artinya seger. Kenapa dikatakan royan? Karena orang puasa itu kan nahan haus. Makanya mereka dapat pintu namanya pintu royan. Ini salah satu pintu yang ada di surga. Makanya ngapunten ya. Kita itu kalau bisa semua jenis ibadah pernah kita lakukan. Meskipun tidak kuat istiqomah. Supaya nanti kalau ada pengumuman kita bisa angkat tangan. Paham ya? Jenengan pernah sholat napa sing paling dawa niku sing baca subhanallah itu tasbih. Jenengan pernah sholat tasbih meskipun ngenteni Ramadan ndak apa-apa, sing penting ana sholat tasbih. Jenengan sholat tasbih pendino apa ngenteni likuran? Ngenteni likuran ana sarapane iku baru tasbih, ndak apa-apa. Kenapa? Umpama nanti di akhirat ada pengumuman siapa yang pernah sholat tasbih, jenengan iso angkat tangan meskipun tasbih setahun sepisan. Paham ya? Nanti jenengan ada pengumuman siapa yang sholat witir, bisa angkat tangan. Jadi usahakan semua jenis ibadah itu jenengan pernah melakukan. Umpama ono pengumuman iso angkat tangan. Paham ya? Termasuk jenengan puasa sunnah itu meskipun tidak bisa puasa Senin Kamis pernah melakukan puasa sunnah. Ini namanya pintu ar-royan. Yang paling enak itu di hadis itu perempuan. Perempuan itu di hadis itu simple. Melaksanakan sholat 5 waktu tidak bolong, puasa tidak bolong, mampu menjaga diri. Nomor selanjutnya adalah dia patuh kepada suami. Itu di hadis dikatakan akan masuk pintu surga dari jalan manapun. Ini beberapa pintu surga yang dimasuki oleh orang puasa namanya ar-royan. Lanjut. Di hadis yang lain Imam Bukhari meriwayatkan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada padanya, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum menurut Allah dibandingkan minyak kasturi. Ini salah satu keutamaan orang yang puasa. Di hadis yang lain dikatakan kullu amal ibni adam yudha'af, semua amal ibadah manusia itu dilipat gandakan. Al hasanah asyru amthaliha, satu kebaikan itu minimal 10 ila sab'ati mi'ati di'fin, bisa sampai 700. Ini yang dulu pernah saya jelaskan promo ibadah. Rasulullah SAW itu umatnya oleh Allah dikasih promo ibadah. Ada yang namanya promo reguler. Promo reguler itu artinya adalah semua ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu pahalanya minimal 10. Jadi kan kalau melakukan apapun itu pahalanya minimal berapa? 10. Makanya kemarin saya cerita jenengan kalau setiap bulan puasa 3 hari berarti seperti puasa
30 hari. Kecuali puasa. Orang yang puasa, kata Rasulullah, fa innahu li wa ana ajzibi. Orang puasa itu pasti ikhlas karena aku. Maka orang yang puasa yang berhak untuk membalas hanya aku. Jadi kata ulama, satu-satunya pahala yang pahalanya tidak ada hitungannya itu puasa. Jenengan pahala itu 1 juta itu akeh, tapi saya kena hitung. Tapi pahalanya puasa saking akhirnya tidak kena hitung. Kenapa? Orang puasa itu kata Rasulullah SAW, illa shaum fa innahu li. Orang puasa itu pasti ikhlas. Satu-satunya ibadah. Sing potensi ikhlasnya dukur itu puasa. Jenengan sholat potensi riaknya itu tinggi. Jika sholat kan sing ketok wong akeh. Paham ya? Jenengan istiqomah jamaah itu kan sendelok wong akeh. Jenengan kemudian umroh pamitan. Jenengan mau sodako ono sing ketok. Jadi semua ibadah itu potensi tidak ikhlasnya itu tinggi. Karena bisa dilihat orang. Kecuali puasa. Saya ingin tanya jenengan, yang bisa lihat orang puasa siapa? Jenengan poso-poso pamit nang jeding kate wudu padahal plus ngombe. Sing ngurus apa? Ndak ada kan? Jenengan puasa-puasa pulang ke rumah mangan entek sak piring, kemudian keluar macak wong lemes koyok poso rong dino. Sing ngurus sinten? Ndak ada yang tahu. Makanya kata Rasulullah SAW, orang puasa itu pasti ikhlas. Karena puasa itu yang tahu hanya dia dan Allah. Ndak ada orang tahu. Karena itulah kata Rasulullah SAW, yang berhak membalas orang yang puasa hanya Allah dan pahalanya tidak terbatas. Hanya orang puasa itu masya Allah kuat. Makanya biasa nih wong poso niku, ngapunten, wong sing ahli tirakat poso itu biasa nih omongannya mandi, karena memang ikhlasnya tinggi. Jadi hatinya itu tembus sampai langit karena terbiasa ikhlas. Karena orang puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Paham ya? Ini kata Rasulullah SAW. Di hadis, di ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Az-Zumar dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu oleh Allah akan dikasih pahala tanpa hisab. Dan kata ulama, orang puasa itu menjalankan 3 macam sabar. Sabar itu ada 3. Ada sabar melaksanakan taat. Jenengan ngaji ini butuh sabar. Oh, saya tanya, ngaji mari subuh ambek ngeloni guling enak ndi? Subuh-subuh kan enak ngeloni guling itu, enak. Kok jenengan gelem nang masjid gerimis-gerimis, adem-adem, itu beda sabar, tidak kena berangkat. Makanya ada yang namanya sabar melaksanakan taat. Oke? Ada sabar meninggalkan yang haram. Orang tidak maksiat itu butuh sabar. Orang yang kemudian meninggalkan dosa itu butuh sabar. Dan yang ketiga ada namanya sabar ala ma yusibuhu min alamil ju' wa hararatil atash. Ada orang sabar itu menghadapi musibah. Jadi sabar itu 3. Ada sabar menjalankan taat, ada sabar meninggalkan yang haram, ada sabar menghadapi ujian. Dan 3-tiganya ada pada puasa. Orang puasa itu artinya sabar menjalankan taat. Bayangkan jenengan, biasanya jam 7 wis ngopi, saiki ndak iso ngopi. Lo itu kan butuh sabar. Biasanya jam 8 wis sarapan, saiki ndak sarapan, padahal sarapan itu halal. Itu kan butuh sabar. Biasanya jam 11 nang restoran, waktu puasa ndak nang restoran, itu kan butuh sabar. Jadi sabar itu orang puasa 1, sabar menjalankan taat. Nomor 2, sabar meninggalkan maksiat. Hal-hal yang biasanya halal gara-gara puasa dilarang, jenengan gelem poso. Itu artinya sabar meninggalkan yang dilarang. Nomor 3, orang puasa itu juga sabar menghadapi ujian. Bayangkan jenengan poso-poso luwe-luwe
ono sate mambune tutuk nang nang irung. Oh itu kan ujian terbesar. Bagi orang yang puasa itu ujian terbesar. Jenengan duhur-duhur ono wong dodolan es dawet. Lo itu ujian bagi orang yang puasa. Kok jenengan mampu menghadapi ujian es dawet, itu termasuk sabar menghadapi musibah. Dan itu ada pada orang yang puasa. Makanya kata ulama, orang puasa itu telah melaksanakan 3 macam bentuk sabar. Karena itulah pahalanya tidak terbatas. Ini yang kemudian keutamaan orang yang puasa. Pun karena itulah di hadis yang memberi pahala bukan malaikat tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan orang yang puasa. Pun lanjut. As-shaum ta'rifu wa hikmatu wa ahkamu. Puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Wa syar'an secara syariat puasa itu al-imsak anil mufattir ala wajhin mahsusin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sabar itu, puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Saya tiap tahun selalu mengingatkan jenengan hati-hati dengan ceramah nanti yang kalau Ramadan biasanya viral, yaitu yang mengatakan kalau dengar adzan di tangan masih ada makanan maka selesaikan. Itu video tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Kenapa? Karena ulama sepakat, kata Imam Nawawi, orang yang di mulutnya masih ada makanan kemudian sudah masuk waktu fajar kemudian oleh dia ditelan, itu ulama sepakat puasanya batal. Paham ya? Makanya hadis itu kata ulama berlaku untuk adzan pertama Bilal. Makanya kalau baca hadis itu memang harus digabung dengan hadis yang lain. Jenengan juga harus memahami sesuai pemahaman ulama yang benar. Jadi hadis tentang orang yang adzan dia kemudian masih punya makanan ketika puasa suruh selesaikan, itu kata ulama harus digabung dengan hadis Bukhari yang kata Siti Aisyah di zaman Rasulullah SAW adzan itu 2 kali. Satu adzannya Bilal, nomor 2 adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah adzan Bilal itu sebelum subuh. Jangan sebelum subuh, jangankan yang di tangan, nambah sawakul udah batal. Jangan kalau yang pernah umroh itu antara adzan pertama sama adzan yang kedua itu selisihnya berapa jam? 1 jam ya. Kira-kira sak jam itu mangan nasi mandi sa talam sik cukup mboten? Batal mboten? Tak batal dong sak jam. Tapi kalau sudah adzan, jangankan nambah, kata Imam Nawawi, yang di mulut ditelan itu batal. Paham ya? Nah, saya ingin sedikit cerita. Nanti kalau jenengan punya aplikasi di HP, coba jangan cek. Waktu sholat itu antar aplikasi bisa beda. Saya punya aplikasi Digital Falak, ada aplikasi Depak. Nanti jenengan buka aplikasi NU Online. Jadi begini, umpama maghrib, ketika saya dulu belajar falak, maghrib itu perhitungan, ini perhitungan. Kalau saya ngitung falak, perhitungan saya, maghrib itu umpama jam berapa gitu? Jam 17, makin jam berapa gitu? 17.40 lah gitu. Gampangan 17.40. Saya dulu oleh guru saya belajar falak itu hampir 3 tahun. Guru saya selalu ngajari kalau sampean ngitung jadwal waktu sholat, nanti yang ditulis jangan yang pas, ditambahi untuk hati-hati. Dulu guru saya itu ngajari saya ditambahi berapa? 5 menit. Maka nanti ketika saya ngitung maghrib itu jam 17.40, maka akan saya tambah 5 menit, maka akan saya tulis jam 17.40.
Teman saya Digital Falak ini aplikasi yang pembuatnya teman saya, guru di Sidogiri. Dia itu tidak pernah belajar coding, nggak pernah belajar programming, murni mondok, setelah itu otak-atik, dan dia bisa buat aplikasi namanya Digital Falak. Ini murni dibuat oleh anak pondok. Ini teman ngajar saya di Sidogiri. Ini lengkap mulai dari jadwal sholat sampai ada, kalau jenengan lihat kalendernya, itu ada kalendernya, tulisannya ada Latinnya, ada kalender Hijriyahnya, ada kalender Jawanya. Ya kalau jenengan sing seneng weton, saiki Jumat Pon apa Jumat Wage, itu di sini sudah ada. Ini digital aplikasi Digital Falak. Saya tanya ke dia, sampean nambahnya berapa? Teman saya yang buat aplikasi Digital Falak itu nambahnya 3 menit. Makanya kalau dia jadwalnya itu sebenarnya 17.40, maka akan dia tambah 3 menit, akan ditulis 17.43. Depak itu kalau nggak salah nambahnya antara 1 sampai 2, maka akan ditulis 17.42. NO online, ketepatan saya pengisi NO online rutin, saya tanya ke direkturnya, NO online kebijakannya apa? NO online mengatakan yang diupload di aplikasi NO online itu murni jadwal waktu sesuai perhitungan, tidak ditambah. Maka kalau perhitungannya maghrib jam 17.40, oleh NO online ditulis jam 17.40, tidak ditambah lagi. Kenapa kok dia tidak nambah? Kata dia, karena satu, supaya orang tidak gampang meremehkan waktu. Kan begini, contoh gitu, asar jam 15, itu kalau tambahannya 5 menit kan sebenarnya jam 14.55 kan sudah asar. Tapi gara-gara jenengan ikut kalender, nganggep sholat jam 14.55 itu tidak masalah karena belum asar, padahal secara perhitungan itu kan sudah asar. Makanya NU online punya kebijakan jadwal waktu sholatnya itu tidak ditambah sama sekali. Inilah kenapa kalau jenengan lihat kalender, antar aplikasi itu kadang-kadang beda, kisaran perbedaannya antara 1 sampai 5. Coba saya cek ya di di aplikasi Digital Falak itu sholat maghrib jam 17.57. Coba saya cek di NU online, jadwal sholat Surabaya. Jadwal sholat Surabaya di NU online itu sekitar jam 17.52. Jam 17.52 ini, bukan Surabaya ini. Kalau jangan lihat di Surabaya, NU online Jawa Timur. Coba kita cek di NU online Jawa Timur. Maghrib itu jam 18 nih. Ada yang punya aplikasi NU online? Itu saya kemarin hitung, itu selisihnya sekitar 5 menit. Coba jangan cek di jadwal sholat NU online hari ini. Ini guys, coba kita lihat guys di Digital Falak. Digital Falak itu maghrib jam 17.57. 17.57. Kemudian di NU online itu maghrib jam 17.52. Ini mungkin bukan yang di Jawa Timur. Di Jawa Timur bisa jadi ini. Coba jangan yang punya aplikasi Depak, itu selisihnya 2 menit. Makanya nanti jenengan, ini penting, kalau jenengan mau buka, jenengan ngacunya ke aplikasi mana, aplikasinya nambah berapa. Paham ya? Saya biasanya pakai Digital Falak. Maka kalau nanti di masjid itu adzan, terkadang adzannya masjid dengan aplikasi saya itu selisihnya antara 2 sampai 3. Kalau selisihnya 2, saya berani buka. Kenapa kok saya berani buka?
karena aplikasi saya nambahnya 3. Paham ya? Jadi kalau umpama kurang 2 itu berarti sebenarnya sudah maghrib. Makanya nanti jenengan kalau pakai aplikasi online NU online, jenengan jangan dikurangi karena NU online itu tidak nambah sama sekali. Paham ya? Ini terkait tentang masalah kalender. Gon. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lanjut. Kita nanti bicara tentang hikmah puasa. Ada yang mau tanya? Nggak ada, ge? Kalau nggak ada saya lanjut biar selesai. Saya selesaikan sampai hikmah puasa. Para jamaah yang saya hormati, hikmah puasa itu kata ulama ada banyak. Di antaranya adalah at-tahalli bitaqwallah. Berhias dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takwa idzam tana'at an ba'dil mubahat. Orang takwa, orang puasa, kalau dia puasanya benar, pasti ndak pati arep nang perkara haram. Saya ulang lagi. Orang ahli puasa, kalau puasanya benar, pasti anti tidak mau dengan yang haram. Kenapa? Orang puasa itu ngajarkan makanan itu halal apa haram? Halal kan? Gara-gara puasa jenengan tinggalkan. Minuman itu halal atau haram? Halal kan? Gara-gara puasa jenengan tinggalkan. Artinya orang kalau puasanya benar, wong sing halal saja karena oleh Allah diperintahkan untuk ditinggalkan, kok gelem ninggalno? Apa maneh nyedeki nang haram? Pasti tidak mau. Maka kata ulama, orang yang terbiasa puasa dengan puasa yang benar pasti ke perkara yang haram itu akan menolak. Kenapa? Wong sing halal ae ambek pangeran dilarang aku gelem, apa maneh sing jelas haram. Ngambung bojo, nyium istri, kemudian kita makan, kita minum, aktivitas ini kan semuanya halal. Gara-gara puasa dilarang, kok kita mau? Maka kata ulama, pasti yang haram pasti tidak mau. Sing penting posone bener. Makanya kalau ada orang puasa Senin Kemis nang perkara haram kok sik nyedek, itu posone perlu dipertanyakan. Wong aslinya orang yang puasa itu ya pasti tidak mau. Wong sing halal ditinggalkan saja mau, apalagi yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terbiasa puasa at-tahalli bil ikhlas, akan berhias dengan ikhlas. Orang yang terbiasa puasa pasti terbiasa ikhlas. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena orang puasa itu yang tahu hanya Allah. Jadi orang puasa itu dengan puasa dia biasa ibadah, dan ono sing ngero iku biasa. Maka akan menjadi kebiasaan ibadah yang lain, dan ono sing ngereken ya biasa. Nah, kata ulama, hikmahnya puasa itu adalah at-tahalli bil ikhlas. Dia akan berhias dengan ikhlas. Lanjut. Puasa wasilatun lisyukri. Puasa itu akan menjadikan kita wasilah untuk gampang syukur. Orang puasa itu kadang-kadang kalau jenengan buka ndak butuh banyak, sak gelas itu iso syukur. Nah, puasa itu ngajarkan kita, ngapunten nggih. Ada orang itu kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih yang sedikit itu tidak syukur. Jangan pernah lihat ada pengemis. Pengemis itu biasanya kan dikei 2.000, 3.000. Coba sampean kei 1.000. Gambar abang. Iku matur suwune ndak mari-mari. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan mensyukuri 2.000. Jadi ketika diberi 100.000, itu syukurnya ndak mari-mari. Beda dengan pengusaha yang biasanya laba 1 miliar, kok turun menjadi 500 juta. Itu bisa tidak tidur 1 bulan. Maru pengusaha gitu ya, biasanya laba 1 miliar, kok kemudian turun 500 juta. Itu bisa jadi rapat maraton 1 bulan tidak tidur. Pertanyaan saya, lebih tinggi mana 500 juta dengan 100.000? Tapi kenapa yang 100.000 bisa syukurnya tidak mari-mari, yang oleh Allah dikasih laba 500 juta malah dia tidak bisa tidur? Kenapa? Karena yang 100.000 terbiasa mensyukuri yang kecil 2.000. Maka puasa itu mengajarkan ke kita untuk mensyukuri yang kecil. Ketika kita puasa buka mangan
sak piring itu wis masya Allah, minum satu gelas itu sudah luar biasa. Hal-hal yang biasanya tidak kita syukuri, kalau kita buka itu bisa kita syukuri. Nah, kata ulama, puasa itu akan menjadikan kita terbiasa untuk mensyukuri hal-hal kecil supaya kita gampang bersyukur untuk hal-hal besar. Paham ya? Bon, lanjut. Inna bani Adam yuznibuna wa la yaqdiruna ala ta'dibillah lahum binnar. Puasa itu cara Allah didik manusia dengan cara yang paling lembut. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kalau kita maksiat, Allah mampu mendidik kita dikasih musibah. Tapi Allah kadang-kadang tidak mau, cukup dikai poso, iso ngerasakno lapar sehingga kita bisa merasakan laparnya orang lain. Orang yang kemudian puasa biasa haus, kita bisa merasakan bagaimana orang Palestina yang kemudian air bersihnya sangat kekurangan. Kita dengan puasa, kita yang biasanya kemudian makan enak bisa merasakan saudara kita yang tidak bisa makan. Itu cara Allah didik kita dengan cara paling halus. Maka kata ulama, puasa itu cara kita dididik oleh Allah dengan cara paling halus. Kemudian terakhir, puasa itu imsakun nafsi an khasisi adatiha. Puasa itu adalah mendidik nafsu supaya menghindari hal-hal remeh yang perlu kita lakukan. Ngapunten, orang puasa itu kan yang biasa nih, makanya kadang-kadang ada yang unik di puasa itu. Cok rasan-rasan apa poso. Pertanyaan saya, apakah kemudian kalau nggak puasa oleh rasan-rasan? Artinya puasa itu kan ngajari perkara-perkara yang biasanya biasa itu kayak poso bisa luar biasa. Nggak boleh fitnah lagi puasa. Pertanyaan saya, apakah kalau nggak puasa boleh fitnah? Kayaknya tetap nggak boleh. Tapi kan ungkapan itu kan seperti Allah didik kita supaya kita terbiasa untuk menghindari yang remeh-remeh. Paham ya? Ojo ghibah. Kenapa nggak boleh ghibah? Poso. Pertanyaan saya, nek sampe ndak poso, apa boleh ghibah? Ya kan tetap haram. Tapi dengan orang puasa, kita akan terbiasa hal-hal remeh itu ditinggalkan. Ini untuk ngajari kita setelah puasa supaya terbiasa meninggalkan yang seperti itu. Ini yang namanya hikmah dari puasa. Bon, saya kira cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nggih, monggo. Suaranya betul. Nggih. Napa? Nggih. Alhamdulillah. Pun, kalau ada orang puasa sering cerita Senin Kemis macam-macam itu sikap kita ada dua. Kalau itu kita dihindari. Ya, jenengan yang puasa untuk menghindarkan supaya puasanya aman, jangan sering cerita-cerita. Kecuali tujuannya supaya ditiru orang. Satu. Nomor dua, kalau jenengan lihat orang jangan pakai kacamata itu. Pakai kacamata husnudzon. Paham ya? Kalau jenengan kedengaran orang sering cerita puasa Senin Kemis, pakai kacamata husnudzon, mbok menawa pingin ngajari kita sing ndak biasa puasa Senin Kemis mek iso niru. Paham ya? Jadi jangan sampai ilmu itu dijadikan sebagai teropong, jadi cermin. Jadi kalau kita yang melakukan, ayo kita hindari menceritakan ibadah, karena potensi hati kita terganggu itu tinggi. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu, jangan sampai kemudian pakai kacamata suudzon. Mbok menawa
Itu tujuannya supaya kita yang nggak biasa puasa supaya terbiasa puasa. Ngerti nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, dosa itu kata Imam Ghazali banyak. Dosa paling berat itu dosa pada manusia. Dosa pada manusia itu syaratnya satu, istihlal, minta halal. Minta halal itu kalau dosanya sekiranya kalau jenengan jaluk sepuro, kalau nggak dijelaskan orangnya itu nggak akan nyepuro, itu maka harus dijelaskan. Jadi contoh, jenengan nggak bisa moro-moro riyoyo kosong-kosong itu nggak kosong-kosong untuk opo. Ada dosa itu kadang-kadang orang itu kalau dia tahu dia nggak akan memaafkan. Dan ingat prinsipnya, memaafkan itu bukan kewajiban, memaafkan itu hak. Jadi kalau ada orang jenengan pernah zalim, tidak memaafkan jenengan, dia tidak dosa, karena itu hak dia untuk nuntut sampai akhirat. Jadi kalau ada orang tidak suka memaafkan itu, dia nggak dosa, karena itu memang haknya dia. Salahnya sendiri kita itu zalim kepada dia. Makanya orang yang pernah disakiti, dia tidak punya kewajiban memaafkan, karena itu haknya dia. Maka kalau kita punya dosa ke orang, wajib istihlal. Kalau tidak bisa istihlal, jaluk sepuro sungkan, maka cara yang kedua, ayo ibadahnya sing akeh, supaya nanti kalau dituntut ibadah kita cukup. Paham ya? Itu satu-satunya kata Imam Ghazali begitu. Satu-satunya kata Imam Ghazali adalah seperti itu. Makanya ngapunten, jenengan me ibadahnya minimalis. Ayo rasan-rasan ojo maksimalis. Mek sholat sunnah minimalis. Ayo nyelatu uang ojo maksimalis. Mek jenengan posone minimalis. Ayo ngilok no tonggo ojo maksimalis. Karena itu bukan kewajiban memaafkan tapi hak. Satu. Kecuali ada dosa yang kata ulama tidak boleh dijelaskan. Contoh, dosa yang kaitannya dengan harga diri orang. Itu kata ulama, cara satu-satunya tidak ada lagi. Perbanyak ibadah supaya nanti kalau dituntut, maka jenengan ibadahnya cukup. Contoh begini, jenengan pernah nginceng bojone wong adus. Lo itu kalau jenengan jaluk sepuro dijelasno, tukaran nomor loro. Maka kata ulama, dosa seperti ini tidak boleh minta maaf, tidak boleh dijelaskan. Lo bener. Umpama ada seorang pacaran dengan anaknya orang, lo itu kalau jangan jaluk sepuro akan menjadi masalah baru. Makanya kata ulama ada jenis ini, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, ada jenis dosa kepada orang yang berkaitan tentang harga diri. Itu kalau minta maaf dijelaskan malah menjadi masalah baru. Makanya kata Imam Ghazali, satu-satunya cara adalah sing akeh ibadah sekiranya besok andaikan dituntut ibadah itu sampean cukup, tidak ada lagi, karena jalan sepuro tidak bisa. Paham ya? Ya ini contohnya kayak tadi itu, nginceng bojone wong, ganggu bojone wong, jenengan ganggu bojone wong, terus jenengan jujur jaluk sepuro, kira-kira nyepuro apa tukaran maneng? Lu kan tukaran. Makanya kata Imam Ghazali, dosa seperti ini tidak boleh dijelaskan, tidak boleh minta maaf. Karena kalau dia menjelaskan dengan minta maaf akan menjadi masalah baru. Paham ya? Nah, sing paling enak ya ndak pati akeh dosa ngono iku. Makanya kalau sering ngomong, dosa nang pangeran itu gampang. Artinya gampang itu Allah itu punya sifat pemaaf. Tapi mek dosa nang padha menungsone, itu kan menungso kan maha pendendam. Dan itu memang Allah maha adil. Allah itu adil. Ngapunten saya sering ngomong. Jenengan ada seorang penjahat. Saya nggak akan nyebut ya, siapapun. Dia dosa, tapi dosanya dia kan kepada Allah. Tapi jenengan menghujat dia. Allah itu maha adil. Bisa jadi Allah nanti akan nuntut kita gara-gara menghujat dia. Makanya saya kadang-kadang mikir ya, ada orang yang naudzubillah nih, dia terlilit kasus dicaci wong se-Indonesia. Bisa jadi dosanya dia selesai dengan dicaci seorang se-Indonesia ini. Paham ya? Makanya kalau jenengan ada orang-orang yang seperti itu, wis semandar muka selamat gitu aku, wis enggak usah ditambah-tambahi.
Karena Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Termasuk kepada pendosa, Allah juga adil. Pendosa itu dosa, dia juga dapat hukuman. Tapi kalau pendosa dicaci maki, Allah juga maha adil. Andaikan dia menuntut sama yang nyaci maki, Allah juga ngasih tuntutannya. Paham ya? Makanya ya hati-hati. Ada kasus-kasus wes enan cukup sebentar selamat gitu aja wes. Udah usah tambah-tambahi. Kemudian dihujat mati-matian. Saya khawatir nanti dosanya jangan lebih banyak dibandingkan dia. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.